suguhannya ini langsung dibikinin martabak ini. Martabak ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini saya diundang salah satu pedagang online yang ada di kota Jeddah. Dia adalah Bang Suud. Alhamdulillah kesempatan malam ini saya diundang untuk acara silaturahmi ya. Dan di video kali ini saya akan bertanya langsung bagaimana ceritanya jadi pedagang sukses, kok bisa sekarang punya karyawan 5 orang, itu bagaimana ceritanya dan penghasilannya bagaimana dan cara kerjanya mereka itu seperti apa aja yang ente dijual ya. Nah ini saya mau tanya dulu ke Bang Suud. Nah ini yang pertama ini saya lihat ini perkembangan semakin maju ente nih. Nah sekarang udah sampai kebeli 2 mobil yang harganya 60.000, itu setara uang di Indonesia itu hampir 200 jutaan lebih ya. Iya. Nah jadi saya pengen tanya itu bagaimana itu pertama cara berdagang supaya banyak pelanggan itu ya. Perjalanannya ya. Perjalanannya ya. Pertama itu bagaimana kok bisa itu banyak pelanggan, terus cara memasarkan barang itu biar banyak pelanggan itu ya. Nah. Jadi pertama-tama saya itu ya waktu tahun 2020 pas corona itu ya. Ya. Pas corona itu kan saya belum tahu apa-apa, belum tahu dagang, belum tahu bagaimana caranya beli barang ya, apa yang mau didagangkan saya belum tahu itu. Iya. Karena mungkin karena kepepet aja kan dulu itu corona itu ya. Ya waktu itu kan corona susah-susahnya itu cari uang itu ya. Iya. Apalagi kita mau keluar itu keadaan kita. Jadi begini Pak Haji. Ya bagaimana itu? Waktu itu kan corona lagi genting-gentingnya itu tahun susah. 2020 itu ya. Iya, lagi susahnya orang cari uang, apalagi sulitnya waktu itu pekerjaan itu ya. Iya. Lowongan kerja itu susah amat itu. Jangankan lowongan kerja, saya sendiri aja kerja sama majikan itu tidak digaji waktu itu kan karena corona itu nggak kerja. Iya. Jadi tidak dibolehkan itu keluar. Nah Itu semuanya seperti itu. Bu, jangankan di Arab Saudi ini, semua negara kan seperti itu. Iya. Jadi ceritanya seperti ini ya, perjalanan berdagang saya, memulai berdagang saya. Mulai itu pertama dagang itu bagaimana itu kok bisa sekarang banyak pelanggan? Jadi dulu itu kan saya sama majikan saya itu kan saya dulu juga supir ya. Ya supir kerja itu. Saya tahu juga. Tahu kan? Iya, kalau itu waktu itu Nah supir. terus majikan saya itu kan dia pada pulang ke negaranya, ke Turki ya. Ya. Nah saya itu disuruh nyari kafil lagi, Nyari penanggung jawab ya. Iya, Jadi teman-teman itu kafil itu kalau di bahasa Arabnya itu kafil ya. Jadi kalau di bahasa kita itu penanggung jawab ya, sponsor lah. Jadi disuruh cari majikan lagi gitu. Nah saya itu kan keluar dari majikan itu tahun 2019. Ya. Ya sebelum corona. Sebelum corona itu. Ya, dalam 1 tahun saya berjalan ya nyari majikan yang benar, nyari kerjaan gitu. Kok bisa ente punya ide pengen dagang, kenapa kamu nggak naksi, nggak cari kerjaan supir lagi, kok bagaimana itu kok bisa nemu ide pengen dagang online itu, padahal waktu itu kan dagang online kamu masih belum tahu cara pemasarannya itu ya. Bagaimana itu cara pertama itu kamu punya ide pengen dagang online itu bos? Jadi pertamanya kan saya itu di pemasaran saya udah ngerti ya di dunia internet itu ya. Cara bikin iklan di Facebook, di internet lah istilahnya. Cuman yang jadi bingungnya saya itu apa yang mau didagangkan. Sedangkan saya itu bukan pedagang. Bukan pedagang ya. Saya bingung saya mau dagang apa. Nah pas tahun 2020 Januari pas corona itu ya. Iya. Mungkin biarpun itu sebuah cobaan yang besar ya, musibah bagi seluruh manusia ya di dunia ini. Iya. Tapi dibalik semua itu kan banyak hikmahnya, kebaikannya. Salah satunya saya yang kebagian. Iya. Bener nggak? Iya. Nah di situ saya mulai bikin
makanan-makanan ringan lah seperti bakso, mie ayam sama istri saya itu. Yang gampang-gampang dulu yang gitu. gampang-gampang dulu. Tapi saya pakai pemasarannya pakai internet. Nah, jadi begitu teman-teman, dia Gitu. cara pemasarannya kalau di Arab Saudi itu tidak bisa ya seperti di Indonesia kita dagang keliling gitu. Nggak bisa itu kalau di Arab Saudi ya. Jadi harus melalui online. Jadi Bang Suud ini udah tahu itu trik-triknya, cara memasarkannya. Dan saya juga pengen kalau seperti itu ya, pengen juga sih kalau dagang online. Ya pokoknya kita nanti saling berbagi lah, sharing ya, belajar. Iya, saya juga pengen Nah belajar. jadi seperti itu ceritanya. Terus dulu saya pakai anggaran berapa? 20.000 perak. 20.000 ya. Enggak, saya itu enggak gede, enggak punya modal, enggak punya fasilitas. Pertamanya enggak begitu, enggak seperti sekarang. Terus masalah kendaraan itu bagaimana itu Bang? Dulu kendaraan itu saya nyewa dari Sewa si ya? Joni itu kan. Oh, nggak punya sendiri kan berarti ya? Enggak ada, saya itu bener-bener dari mungkin bukan dari nol, dari minus nol. Dari minus 20 mungkin. Saking enggak adanya duit. Tapi waktu itu dalam keadaan status ilegal ya waktu itu ya. Sebenarnya saya enggak ilegal, kan sama majikan disuruh tanajud, jadi masih resmi. Oh, gitu. masih resmi. Cuman belum ada yang nanggung jawab. Iya. Gitu. Jadi seiringnya waktu ya, saya dari bulan Januari, Februari, Maret, April ya, di tahun 2020 corona itu. Iya. Ya, saya itu dengan anggaran iklan 20.000 perak, mungkin yang dijangkau orang itu cuman 100 orang, 50 orang dalam satu hari itu. Oh, pengaruh ya kalau anggarannya sedikit ya teman-teman. Ini cerita pengalaman seorang pedagang online yang sekarang sukses. Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai dua mobil. Iya. Dulu 3 malahan. 3 ya, sekarang dijual 1 itu. Terus untuk kebutuhan apa itu? Ya saya memperbaiki status ID saya sih sebenarnya. Gitu ya. Iya. Jadi di status untuk memperbaiki status di Arab Saudi itu biayanya mahal ya teman-teman. Saya sampai habis 30.000 real. 30.000 real itu kalau uang Indonesia itu berapa juta itu? Ya sekitar 100 jutaan. 100 juta ya rupiah teman-teman. Iya. Jadi itu kalau di Arab Saudi biaya hidup sekarang semakin mahal ya. Iya. Semakin tahun semakin mahal. Karena mahal barang-barangnya sih udah. Barang-barang sudah mahal. Jadi teman-teman mungkin penasaran ya. Untuk penghasilannya itu berapa itu, Bos? Kalau untuk per bulan misalkan dari sekarang ini kan udah jangkauannya itu anggarannya udah 250.000. Udah 250 itu buat iklannya doang ya, teman-teman. Udah Jadi 7,5 juta ya. Udah 7,5 juta ya? Iya. Sebulan. 1 bulan. Coba bayangin. Itu buat iklan doang itu. Terus kalau untuk gaji karyawan, gaji supir itu berapa itu kalau? Pokoknya saya ngabisin uang itu ya dalam 1 bulan itu untuk bayar yang masak ya. Yang bayar yang masak. Yang karyawan itu sekitar 15 ribuan lah. Jadi per orang itu gaji berapa itu? Per orang yang masak kan 1.800. Oh, jadi 1.800 ya. Alhamdulillah itu udah nggak kerja sama orang Arab, itu kerjanya sama orang Indonesia juga. Jadi udah nggak ditekan-tekan itu kan. Udah masak yang penting intinya nggak gosong aja itu masakan itu. Ya kita kan yang dijualnya simpel-simpel kayak bakso, mie ayam, nasi campur. Terus masak, terus kalau bikin sesuatu ada yang gosong, ada yang keasinan, itu gimana itu? Customer itu komplain nggak itu? Komplain ya. Iya. Terus itu dapat ganti nggak? Ya kalau misalkan ada orang yang pengen diganti kita ganti ya. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu ya baik-baik sih sebenarnya. Kita minta mie apa aja dia udah terima. Iya gitu ya. Mungkin dia konsumen juga ngerti mungkin sesama orang Indo itu kayak gimana di perantauan gitu. Oh gitu ya. Saya sih beda kalau customernya orang Arab ya. Oh. Karena apa? Karena saya itu iklannya itu ya yang dikategorikannya itu kan orang Indonesia, orang Indo, orang Filipina, orang Malaysia, orang Brunei. Gitu ya. Selain itu saya enggak. Itu customer paling rewel itu di kamu itu orang mana itu? Kadang-kadang Filipina, makanya saya Filipina nggak diladenin juga. Oh Filipina ya? Jadi saya khusus aja orang Indo sebenarnya. Orang Indonesia ya? Orang Indonesia sama orang Malaysia.
ya. Nah, penghasilan sehari itu berapa itu? Kalau lagi rame ya. Ya, kalau lagi rame. Ini kan sekarang udah nggak corona lagi ya di Arab Saudi ya. Udah normal semuanya itu normal. Ya. Jadi aktivitas itu semuanya itu normal. Kalau lagi rame itu kita bisa mencapai sampai 3.000 sehari itu. 3.000 real, 2.500. Masya Allah itu. Ya. Masih mau kerja kemana itu? Jadi, apakah kamu masih mau ngulik terus? Apa pengen nggak merubah nasib ini seperti ini? Jadi saya bukannya ngomong besar ya, ngomong gede, ini kan cuma cerita aja ya, cerita yang ngomong apa adanya ya. Jadi bukan settingan, ini bukan setting-settingan, jadi kita bukan ngarang itu. Saya juga penasaran ini karena sudah lama tidak ketemu. Terus alhamdulillah saya diundang silaturahmi dan suguhannya ini langsung dibikinin martabak ini. Martabak ini. Jadi ya kita belajar lah. Di martabak ini martabaknya enak banget ini. Jadi alhamdulillah lah ya, kita seiring berjalannya waktu, pokoknya intinya orang itu kesatu emang harus kerja keras. Emang harus kerja keras ya. Kedua konsisten, harus sabar. Kunci utama orang sukses itu seperti apa itu? Seperti itu. Jadi kesatu harus kerja keras ya, jangan gampang menyerah. Gitu ya. Kesatu itu. Kedua ya kita harus konsisten, biarpun rintangan apapun kita hadapi, jalan aja. Jalan terus, jangan hiraukan mau ocehan orang, mau sakit kah, kesakitan kita mau apa. Yang penting kita konsisten berjalan. Yang ketiga ya kita harus sabar. Ya, sabar itu pokoknya itu kuncinya ya. Iya, nggak ada batasnya. Kalau orang sabar ada batasnya, udah habis itu batasnya sampai ke situ. Gitu. Jadi sabar itu ya nggak ada batasnya. Biarpun sesekali kita kehilangan kesabaran. Gitu. Yang jelas ya itu kuncinya menurut saya sih ya, mau kita mau jadi pegawai, mau kita jadi pedagang, mau kita jadi apa, yang jelas kita itu harus konsisten, harus kerja keras, harus sabar. Jadi kalau di perantauan di mana aja yang penting konsisten dengan pekerjaannya ya. Jadi walaupun apa rintangannya, apapun ujian ini. Jadi nanti juga kita dapat penghargaan. Dapat penghargaan juga ya. Iya, penghargaannya ya bukan dari manusia, dari Tuhan, dari Allah. Menurut saya sih seperti itu yang dirasakan sama saya. Nah, itu dari cerita dari seorang pedagang online ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang bagus atau yang menyinggung perasaan teman-teman dimanapun kalian berada yang sudah menonton video saya, mohon doa dan dukungannya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.